Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Secara sinodal kita akan baca dalam kitab Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Berperikopkan, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan seorang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk pengorbananku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman, melakukan firman itu dalam setiap hari hidup kita, dan senantiasa kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pemuda-pemuda, shalom. Yang di luar shalom, yang di balkon shalom. Luar biasa. Sesungguhnya bulan Februari ini dong bilang itu bulan yang penuh cinta kasih, iya kan? Jadi sebenarnya kita melewati bulan Februari ini hidup dengan penuh cinta. Jadi kalau ada yang marah-marah selama bulan Februari ini, dia bukan hidup dalam penuh cinta kasih. Tetapi kita yakin bahwa segala sesuatu, walaupun kita ada dalam himpitan rasa cemas, takut, tapi Tuhan masih berikan kesempatan sampai pada malam hari ini. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Markus 14 ayat 3 sampai 9 ini, kalau tema sinodal itu Yesus diurapi. Tetapi saya akan berikan tema untuk kita sama-sama renungkan. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi diwujudkan dalam satu tindakan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi diwujudkan dalam satu tindakan. Bapak Ibu sekalian, realita kehidupan kita, kadangkala kalau kita melihat suasana hati daripada orang yang sakit hati, menderita, bukan secara langsung kita dengar, oh si A dia dalam keadaan begini. Kadangkala cuman timbul, kasihan betul tidak? Kadangkala kita cuman sampai kasihan. Kita tahu dia tinggal di mana, dia berdomisili di mana, tetapi kita cuman bilang kasihan Hal ini sangat bertentangan sebenarnya yang kita lihat dalam pembacaan ini, bahwa mengasihi itu bukan cuma dengan kata-kata, tetapi kita harus ada tindakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tindakan seorang perempuan yang datang mengurapi Yesus dengan menumpahkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya di kepala Yesus melebihi 1000 kata. Jadi itu. Jadi satu tindakan yang dilakukan kalau kita melakukan apa yang Tuhan bilang kita harus lakukan dengan penuh kasih, tanpa kata-kata pun melebihi. Tindakan itu melebihi dari 1000 kata. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwa
kita merefleksikan segala yang Tuhan firmankan itu dengan satu tindakan nyata adalah merupakan kewajiban bagi seorang yang mengaku kita sebagai persekutuan jemaat dalam Kristus. Ada ilustrasi seorang perawat yang memulai tugasnya di salah satu rumah sakit, ditugaskan untuk merawat seorang pria yang penyakitnya sudah kronis. Dengan agak gemetar, setelah dia mendapat satu tugas ini, dengan agak gemetar ia berkata kepada dokter seniornya, "Dokter, seandainya pasien yang saya tangani ini, dia meninggal, apa yang harus saya katakan kepada istrinya?" Jadi dia dengan cemas, takut. Padahal kalau dalam ilmu kesehatan, dokter dan perawat itu sudah disumpah kita harus layani mereka. Tetapi itulah, dia merasa takut kalau sampai kok saya baru pertama kali saya langsung diperhadapkan dengan pasien yang sudah kronis. Dokter bilang apa? "Kau tidak usah takut. Kau tidak usah berkata apa-apa terhadap istri dari pasien itu. Tetapi seduhlah secangkir teh dan berikan kepada istrinya." Hal ini membuat bahwasanya penekanan dokter ini, jangan kita ragu lantas kita berkata-kata menyakitkan hati daripada istrinya ini, tetapi kau harus sediakan teh untuk menyejukkan hatinya. Sesungguhnya hal ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita, jangan terlalu banyak bicara, tapi tindakan tidak ada. Ada warta jemaat atau penyampaian majelis di rayon di KSPK atau penanggung jawab KSP dan penanggung jawab BIK, ada tanggung jawab kita untuk menunjang satu pekerjaan pelayanan. Malah ada pengalaman, "Bapak, ini saya tidak sebut, Bapak tong mau pergi juga kunjungi keluarga itu masih di pagar, sudah teriak, kamu apa lagi?" Ya, banyak kan yang terjadi. Untuk Tuhan kita mulai hitung-hitungan. Cinta saya, ya saya harus bilang cinta karena ini bulan Februari, bulan penuh cinta. Banyak kali saya tegur, kalau dengan Tuhan kita tidak boleh hitung-hitungan. Malu. Karena nikmat yang kita terima, nafas yang kita masih hirup, luar biasa Tuhan terhadap kita. Kenapa kita mesti pelit? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus, pengalaman-pengalaman ini sering menyakitkan, entah itu majelis, entah itu penanggung jawab KSP dan sebagainya. Nih Bapak tong masih belum masuk saja di pagar sudah teriak, atau kalau tidak tong sudah lihat dia ada, dia bilang dia anaknya tidak ada. Wih, mama pergi. Bayangkan kita mulai bohongi Tuhan. Tuhan mau kita hidup jujur, tapi kita mulai bohongi anak kita, suami kita, istri kita. Ada saatnya satu tindakan sederhana mampu berbicara melebihi daripada 1000 kata, atau melebihi daripada kata-kata. Jadi jangan banyak bicara, kalau kita langsung tindakan itu masih lebih berharga di mata Tuhan. Jangan sudah tidak memberi mulai sungut, mulai provokator, itu begini, itu sungguh mati. Model bagaimana cara hidup kita itu kalau demikian? Segala upaya supaya ada suatu perubahan, pembangunan secara fisik maupun mental dan spiritual dalam persekutuan jemaat harus kita lakukan. Tetapi jangan kita sungut. Kemarin sudah, hari ini terus. Kemarin Tuhan berkati kau, Tuhan kasih kau nafas, hari ini Tuhan tidak kasih kah? Kasih. Makanya kita harus sadar pada saat ini. Tokoh perempuan dalam bacaan kita di hari ini, dengan adegan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Bapak Ibu, minyak narwastu ini saya juga belum pernah lihat dan belum pernah ke Israel. Mungkin Ipen sudah pernah ke sana atau siapa yang sudah pernah melihat. Itu sangat mahal harganya. Nilainya tidak terkira. Kalau saya baca dalam internet, harga minyak narwastu murni itu diperkirakan 300 dinar. Sedangkan kalau dirupiahkan itu sekitar 3.822.000 sekian. Luar biasa kan?
Yahudi langsung protes. Kenapa kau kasih itu minyak yang paling mahal harganya? Tidak sembarang itu. Nih, ini suatu perbuatan yang sangat tidak mulia di hadapan Tuhan. Justru mereka yang dianggap tua-tua Yahudi membuat sesat kepada orang. Jadi kita ini kalau sudah dianggap sebagai jadi tokoh petuah dalam jemaat, majelis, pengurus unsur, penanggung jawab KSP, panitia-panitia, jangan pernah kita sesatkan orang. Jangan. Wanita ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan kita sama dengan tua-tua ini. Mereka menghalang-halangi dan memarahi dia. Sesungguhnya wanita ini memberikan dengan tidak berbicara, tidak ada satu kata pun yang dia ungkapkan. Malah kalau kita lihat itu buli-bulinya itu susah untuk dibuka. Dia pecahkan buli-buli itu dan dia datang tuangkan di atas kepala Yesus. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Yang justru berbicara adalah orang-orang yang di sekitarnya. Iya kan, kita baca tadi. Tong sekarang kalau bahasa hari-hari apa? Kepo. Kepoin orang. Bukan urusanmu. Mulai kepoin. Mulai bicara. Padahal cuman dia tambah sampai set. Akhirnya membuat suasana itu tidak dalam kondisi atau aman. Apa yang dilakukan oleh wanita ini menunjukkan bahwa kasih setianya kepada Tuhan, dia berikan satu tindakan yang nyata. Tetapi orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Mungkin begitu ya. Atau mulai Ibu Pendeta Hani bilang ada yang tampil atau kita lihat mulai begini sampai bibirnya moncong kayak Mas Koki ke apa. Namun bagi Yesus, perempuan itu telah menyapa Yesus secara pribadi dengan tindakan pengurapan yang dilakukannya. Luar biasa kan? Yang dulunya orang-orang bilang dia ini perempuan apa ini, berdosa baru. Harkat dan martabat seorang wanita diangkat dalam ibadah akhir bulan Februari ini. Tepuk tangan untuk wanita. Tapi bapak-bapak jangan kecewa, jangan putus asa, sama-sama juga diberkati Tuhan. Nanti dong bilang, papa yang mana ini, masa cuman ibu-ibu yang dipuji, sedangkan dia juga bapak. Ya, dialah yang paling mengerti suasana hati Tuhan menjelang penangkapan dan penyalipan. Itu yang tindakan daripada seorang perempuan ini. Bahkan secara efektif, tindakannya itu berbicara terus kemanapun juga selama Injil diberitakan di seluruh dunia. Nah itu sampai pada saat ini. Jadi tindakan perempuan ini itu dibicarakan di seluruh dunia. Hal yang baik, dia datang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Nah jemaat sekalian, dunia sekarang ini bukanlah saja berbicara atau dalam pendengaran secara nonton secara visual atau media sosial, media cetak dan sebagainya. Hampir semua ada dalam suasana bencana. Banjir sana sini akibat fenomena alam, tetapi juga kita di sini sementara merasakan getaran-getaran bumi yang sering menakutkan kita. Bukan getaran-getaran cinta, tapi getaran-getaran bumi yang sering membuat hati kita gundah gulana. Ada kalanya Tuhan, di saat goyang baru kita bilang Tuhan, saat tidak goyang, siapa saya? Lucu ya? Lucu kan tidak? Akibat daripada fenomena alam atau gempa bumi dengan adanya patahan lempeng yang sangat meresahkan kita semua. Tetapi juga
dengan kata-kata komentar, ya kan? Kata-kata gosip, ya kan? Kata-kata mencela dan sebagainya. Dunia sekarang sudah mulai dengan kata-kata gosip, kata-kata mencela dan sebagainya. Sedang digoncang dengan itu. Ada kalanya saya bilang tadi, bisa jadi set. Yang tanpa kita sadari banyak yang telah menjadi korban kebanjiran dan goncangan oleh karena ulah daripada manusia di zaman sekarang ini, yang hanya membuat satu opini yang belum tentu betul, yang hanya menghasut, yang hanya membicarakan orang, penuh dengan celaan tanpa ada perbuatan yang nyata untuk mengambil satu bagian dalam satu tindakan yang nyata ini. Jadi hindari itu. Kita harus berbuat nyata dalam koridor apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, perubahan terjadi oleh karena ada tindakan nyata. Itu kata bijak bilang. Satu perubahan itu gedung PAR itu yang hampir sudah mau selesai, dia bisa berubah kalau ada satu tindakan nyata. Dan saya yakin ada memang tindakan nyata dari warga sekalian. Tindakan nyata yang nilainya melebihi 1000 kata. Jadi jangan banyak bicara. Tanpa bicara kita kasih, kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kita berbuat kepada sesama, sama dengan kita berbuat untuk Tuhan. Dengan saya mengakhiri khotbah saya ini, yaitu 1000 kata bisa lepas dan bisa lekas terlupakan. Jadi sekali lagi, 1000 kata bisa lepas dan bisa lekas terlupakan. Tapi satu tindakan nyata akan dikenang selamanya. Itu satu tindakan nyata akan dikenang selamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pemuda-pemuda, anak-anak, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Jangan banyak bicara terus tidak ada tindakan. Lebih baik kita diam tetapi ada tindakan nyata. Itu yang Tuhan inginkan. Keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Mengakhiri bulan Februari ini, kita yakin sama-sama juga Tuhan akan memberkati kita di bulan Maret. Amin. Bulan Maret. Amin. Bulan Maret.